Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Romdani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 20240001025 LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan bidang studi bimbingan konseling unit kerja SMK Negeri 2 Selong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Zia ya? Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini Zia? Baik, Bu. Tapi agak sedikit kurang Oh, masih pagi-pagi tapi sudah kurang menyenangkan ya? Oke. Tadi sarapan? sarapan, Bu, Sarapannya di mana? di rumah. Tapi kadang kalau Ibu sempat masak itu kadang saya bawa bekal. Dan diusahakan ya? Iya, Bu. Dapat sarapan tadi ya. Tadi pas berangkat kendaraannya gimana, aman? Aman, Bu. Sekolahnya ada, Ada, Bu. helmnya, Ada, Bu. surat-suratnya lengkap? Lengkap. Alhamdulillah. Lihat tadi di depan sama bapak guru, ibu gurunya ya? Iya. Alhamdulillah ya. Tadi pelajarannya apa? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tapi udah selesai ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi kira-kira Zia tahu nggak apa ibu panggil Veronica? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Jadi hari ini kita insya Allah akan melakukan kegiatan konseling individu ya. Tapi sebaiknya sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita kerjaan dulu ya. Jadi agar lebih bapaknya ya, supaya mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi ibu yang pimpin ya. Iya. Jadi berdoa mulai. Ya seperti ibu yang bilang tadi ya, hari ini kita akan melakukan konseling individu. Jadi sebelumnya Zia tahu nggak konseling individu itu apa? Enggak, Bu. Dijelaskan ya. Jadi di bimbingan konseling itu ada namanya konseling individu. Jadi konseling individu itu adalah pemberian bantuan dari seorang konselor atau guru bimbingan konseling, yaitu ibu guru kepada konseling atau anak-anak siswa yang memiliki masalah agar permasalahan tersebut bisa teratasi atau terselesaikan sehingga anak tersebut bisa mencapai kemandirian serta kesejahteraan dalam dirinya. Jadi kita melakukannya sama-sama nih nak ya. Jadi ibu itu hanya membantu Ananda saja, Zia saja dalam menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalahnya itu Zia sendiri. Jadi apapun itu nanti ibu hanya membantu dan Zia akan menyelesaikan masalahnya. Nah ya, itu di konseling itu ya. Jadi dari bimbingan konseling itu ada namanya asas ya. Jadi di sini itu ada 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan ketiga ada asas ketertiban. Jadi yang pertama yang pertama adalah asas kerahasiaan adalah asas. Jadi apapun yang kita bicarakan sekarang, apapun yang kita lakukan sekarang, yang tahu hanya kita, ibu dan Zia saja. Jadi tidak akan ditahu juga oleh orang lain. Jadi ungkapkan saja apapun itu ya. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi Zia itu sukarela melakukan kegiatan ini tanpa dipaksa oleh siapapun. Jadi Zia sukarela ya melakukan ini ya. Alhamdulillah. Yang ketiga ada asas ketertiban. Dari tadi kan kita awali dengan doa ya. Jadi nanti kita akan akhiri dengan doa. Jadi di sini ibu seperti yang ibu bilang tadi, ibu hanya membantu saja. Jadi ungkapkan saja nak ya apapun itu. Beri ibu kepercayaan untuk membantu Zia untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Zia. Ya. Jadi
seperti tadi Ibu dengar tadi itu ya, sudah pagi sekali sudah kurang menyenangkan gitu ya. Jadi kira-kira coba diceritakan apa yang kurang menyenangkannya itu? Yang pertama itu teman saya sering ribut sama susah diatur. Ya. Terus ada juga yang sering mengelompokkan diri. Terus yang kedua itu beberapa mata pelajaran kurang menyenangkan. Yang ketiga itu guru sering membanding-bandingkan. Terus juga Zia agak kurang mengerti di beberapa mata pelajaran. Oke, yang pertama tadi teman ya, teman kelasnya sudah diatur, ada yang sering mengelompokkan diri, terus yang kedua apa tadi, mata pelajaran ya kurang menyenangkan ya. Yang ketiga ada guru yang sering membanding-bandingkan. Yang keempat ada mata pelajaran yang kurang mengerti. Oke, itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi Zia ya. Oke, jadi semua itu iya dah. Ibu tulis permasalahan-permasalahan yang dihadapi Zia yang tadi 4 itu, coba. Oke, ini permasalahan-permasalahannya ya. Yang pertama beberapa pelajaran kurang menyenangkan. Yang kedua lemah teman, susah diatur, nakal, sering mengelompokkan diri. Yang ketiga guru sering membanding-bandingkan. Yang keempat pelajaran susah dimengerti. Oke, ini kita kunci dulu ya. Jadi kita kunci dulu. Sebelumnya Zia tahu self talk itu apa? Enggak. Oke, menjelaskan ya. Jadi self talk itu sebenarnya berbicara pada diri sendiri. Sering nggak kita melakukannya? Misalnya, kok banyak sekali tugas-tugas ini? Sebenarnya saya tidak bisa untuk melakukan ini karena terlalu banyak. Kan itu sering kita ungkapkan pada diri sendiri ya. Kita ngomong sama diri kita sendiri gitu. Ngomong dalam hati atau kita ngomong sendiri kayak ngomong sendiri gitu ya. Nah itu self talk. Nah jadi ini kita kunci dulu ya. Ibu mau kita tonton dulu ada video yang kita tonton. Nanti Zia lihat di sini. Terus nanti kalau ada yang memang penting tolong Zia tulis ya. Pernah nggak sih kamu merasa ingin bercerita tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Self talk itu apa sih, geng? Self talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah
adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Apa yang banget sih? Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat! Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Dan tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik, tapi salah-salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju gak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat berubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh memperhatikan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk tetap kasih ya, kita udah sama-sama tonton videonya sama-sama ya. Jadi tadi ada beberapa refleksi yang tadi. Tadi apa refleksi yang Yang pertama itu cara untuk memperbaiki diri. terus Yang kedua memudahkan selanjutnya yang ketiga itu menjadi teman curhat bagi diri menjadi sendiri. sendiri. Empat, Sugesti atau butuh dukungan. kelima, Self set ya. Jadi kita sama-sama itu ya. Udah bisa Ibu jelaskan sedikit ya. Di sana tadi ada self talk negatif dan self talk positif. Jadi self talk negatif itu pikiran-pikiran yang negatif atau disebut dengan irasional, dan self talk positif adalah yang disebut dengan pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Jadi yang tadi permasalahan Zia ini termasuk dalam self-talk atau pemikiran-pemikiran yang negatif ya. Jadi gimana caranya tuh seperti self-talk itu kita ubah yang ada di pikiran kita itu menjadi pemikiran-pemikiran yang positif atau self-talk yang positif tuh. Seperti halnya misalnya kan beberapa pelajaran yang kurang menyenangkan, gimana kita merubahnya dengan yang positifnya? semua pelajaran menyenangkan. Ya bisa semua mata pelajaran itu menyenangkan. Mungkin tidak menyenangkan kan gurunya mungkin kurang menyenangkan
mungkin suaranya terlalu kecil bisa jadi. Nah, tapi coba ubah pemikiran itu menjadi semua pelajaran menyenangkan. Ya, jadi semuanya bisa menyenangkan, itu positifnya. Jadi yang selanjutnya ada teman susah diatur, terus ada yang nakal, ada yang mengelompok-kelompokkan diri. Untuk mengelompok-kelompokkan diri itu kan kenapa kita tidak bersahabat dengan diri kita sendiri, kan siapapun itu, kemanapun dia, ya udah saja ya kita sama jadi kita sendiri. Ini yang teman yang memang kita yang mau berteman dengan kita. Dan untuk yang susah-susah diatur atau nakal, gimana kita merubah positifnya menjadi bahwa teman kita beraneka ragam. Asik loh, misalnya kan teman kita tuh ada hening, tiba-tiba nyeletuk tuh satu, bikin kita ketawa, ya kan? Bisa jadi jadi menyenangkan, jadi enggak yang ada yang cuman serius-serius banget gitu kan, jadinya ya jadi seperti itulah. Kenapa jadi kan ya, sekelas juga jadi menyenangkan, jadi hidup lagi gitu, enggak yang serius-serius banget kan. Dan terus untuk guru yang sering membanding-bandingkan, kenapa kita tidak ubah menjadi positif? Misalkan guru memotivasi agar saya lebih semangat dari yang betul dibandingkan sekali. Gimana kira? Berarti saya harus lebih bersemangat. bersemangat, terus lebih dibanding-bandingkan supaya saya bisa lebih dari yang dibandingkan itu. Iya, betul sekali. Jadi kita harus ubah pemikiran-pemikiran yang selektor yang negatif itu ke positif dengan bilang saya pasti bisa lebih ya seperti yang Pak Guru itu bilang yang lebih baik dari itu. Ya, untuk pelajaran yang susah dimengerti, misalnya kalau kita ubah dengan positif, kira-kira apa? Saya mengerti karena saya belajar. Ya, saya belajar seperti itu ya. Saya mengerti kan belajar. Dengan kan bisa kalau memang kita ketinggalan mata pelajarannya, kita bisa ubah ke yang kita bisa cari di Google juga kan, di internet kan, zaman sekarang sudah banyak di internet ya. Kalau memang kita susah di pelajarannya, kalau memang kan bisa bertanya dengan gurunya langsung. Kalau memang kita tidak bisa atau malu untuk melakukan kan bisa di teman yang bisa, ataupun bisa di Google kan, banyak di internet gitu. Nah itu untuk menghargai diri sendiri. Itu kan semuanya ini sugesti kita ini. Nah itu yang di Sertok itu ya, sugesti itu pemikiran-pemikiran yang hanya kita yang ngomongnya, tapi kan bisa kita sugesti kan, ini sugesti untuk berpikir negatif. Jadi kan bisa kita sugestikan saja untuk berpikir positif seperti yang tadi, semua mata pelajaran menyenangkan, kita bisa gurunya supaya kita lebih semangat, lebih termotivasi untuk belajar. Terus seperti teman-temannya beragam ya, seperti itu kan sugesti, hanya sugesti kita gitu kan. Terus apa untuk yang teman-teman yang sering melompokkan diri, misalkan sama diri sendiri, self care untuk selamatkan diri kita sendiri. Untuk teman-teman itu kan bisa kita bersahabat dengan diri kita sendiri ya tuh. Nah jadi yang negatif ini kan ya disebutnya yang tadi pemikiran atau sistem yang irasional ya, yang negatif ya. Jadi kita ubah sekarang menjadi pemikiran yang positif, rasional. Nah coba teruskan lagi, kita ubah yang semua yang negatif ini ke hal-hal yang lebih positif. Coba silakan di tulis.
tadi kan ada cara untuk memperbaiki diri gitu kan, kita bicara sama diri kita sendiri supaya kita bisa melakukannya gitu kan. Terus yang selanjutnya ada tadi memudahkan, membantu mengambil keputusan gitu. Gimana caranya kita membantu mengambil keputusan, memang misalnya ada apa tentang masalah apa, kita bisa mengambil keputusan untuk apa. Itu kita bicara sama diri sendiri ya, self talk. Jadi yang tadi juga ada menjadi teman sendiri ya, seperti yang ibu tadi bilang itu tadi kan bisa menjadi teman sendiri buat diri kita sendiri tanpa ikut-ikut dengan anak-anak yang sering mengelompokkan dirinya. Jadi, terus ada yang sugesti yang seperti yang tadi bilang itu kan, sugesti negatif yang terus kenapa kita nggak ubah dengan menjadi sugesti yang positif. Jadi yang terakhir itu ada self talk ya, yang self care ya. Jadi kita diri kita menjaga diri kita. Ya, jadi itu ya tadi. Jadi coba bacakan yang negatifnya. Beberapa pelajaran kurang menyenangkan. Ya. Yang kedua itu teman susah diatur. Ya. Sama sering mengelompokkan diri. Ya. Terus. 3. Guru sering membanding-bandingkan. Ya. 4. Pelajaran susah dimengerti. Nah, kita ubah menjadi hal positif. ya, self talk positifnya apa itu? Self talk positifnya Semua pelajaran menyenangkan. ya, itu karena beberapa pelajaran kurang menyenangkan diubah menjadi Semua pelajaran menyenangkan. Terus teman yang susah diatur. Terus sering mengelompokkan Ya. diri, berubah jadi sifat positif menjadi teman saya beraneka ragam. Ya. Terus Yang ketiga, guru sering membanding-bandingkan. Diubah menjadi hal positif menjadi guru memotivasi agar lebih bersemangat dari orang yang dibanding-bandingkan itu. ya betul, bisa jadi kan kita jauh lebih baik dari yang mereka bandingkan kan, istilahnya itu kita dimotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih dari yang dibandingkan. ya. Terus yang keempat itu pelajaran susah dimengerti. Kita ubah menjadi hal positif menjadi saya mengerti karena saya belajar. Ya, berarti kalau memang sudah dimengerti kan bisa belajar ya. Terus bisa dilihat dari Google seperti yang Ibu bilang tadi. Bisa kan ini zaman internet gitu ya. Jadi bisa dilihat di sana atau bisa ditanyakan sama teman-temannya yang lebih mengerti kan, supaya bisa mengerti. Ya, jadi di sini ada untuk kedepannya ya. Setelah kita merubah hal yang negatif menjadi positif, jadi Ibu ada kontrak perilaku nak. Jadi Ibu jelaskannya. Jadi kontrak perilaku ini nanti Anda siap tulis namanya, kelasnya dan ditangani oleh dia. Nanti dijawab, diisi. Sebelumnya coba bacakan Ibu apa yang dikatakan ini. Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal ini. 1. Saya setuju untuk mengubah pemikiran negatif menjadi pemikiran positif. 2. Saya akan berusaha meningkatkan motivasi belajar dengan berbagai cara, terutama lebih akrab dengan teman kelas. 3. Saya akan berusaha menyimak pelajaran tertentu dan selebihnya mencari info di Google. Nah, jadi ini kontrak perilaku ya. Selanjutnya setelah dari layanan ini, jadi ini yang akan bisa dilakukan oleh kita sendiri. Ya, coba isikan ini. Apabila saya berhasil melakukan, saya akan mempertahankan pemikiran
pikiran yang selalu Selalu positif. positif. Gitu. Ya. Terus nih Pak. Jadi, positif ya. Dan jika saya gagal maka saya berarti mengubah menjadi positif, maka saya berusaha tetap berusaha berpikir positif. Oke, jadi ini kontak aku, silahkan ditandatangani oleh Zia sendiri. Ini sesuai dengan tanggal yang hari ini ya. Nah, ini kontak perilaku, istilahnya ke depannya jikalau Zia mendapatkan masalah-masalah yang seperti ini ataupun di luar itu, bisa kita tetap hal positif ya. Jadi kalau memang kita gagal lagi, berusaha tetap untuk berpikir positif, yaitu untuk kedepannya mudah-mudahan ya. Nah, jadi sepertinya waktu kita memang sudah tinggal 2 menit kayaknya ya. Jadi untuk kontrak yang tadi seperti yang Ibu bilang tadi kan 30 menit ya. Jadi Ibu simpulkan dulu ya. Jadi yang tadi seperti yang tadi dia bilang, apapun itu kita merefleksikan dulu ya, kita simpulkan. Kalau memang yang tadi seperti yang dia bilang, apapun yang contoh negatif, bisa pemikiran-pemikiran negatif atau pemikiran-pemikiran yang ini kan termasuk pemikiran-pemikiran rasional gitu ya, kita ubah menjadi pemikiran-pemikiran yang positif. Jadi apapun itu bisa kita bertanya sama diri sendiri, seperti self talk, bicara pada diri sendiri ya, itu kan lebih aman juga gitu ya, tanpa kita ngomong ke orang lain. Jadi seperti itu yang tadi yang jadi apapun itu misalnya di Zia ya, jadi sudah diubah ke positif. Jadi gimana perasaannya sekarang Zia? Sudah ada enakan. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah saya. Alhamdulillah sudah terselesaikan ya. Alhamdulillah. Jadi untuk kedepannya, misalkan jikalau ada Zia punya masalah seperti yang katakan tadi, bisa diubah menjadi misalnya negatif, bisa diubah menjadi positif. Misalkan ada teman-temannya pun yang lain yang punya masalah-masalah yang memang seperti Zia atau apapun di luar, misalnya masalah keluarga atau masalah apa gitu, kan bisa menjadi teknik-teknik yang tadi Ibu bilang kan, bisa dibicarakan dengan bisa dikasih tahu sama teman-temannya juga ya. Berhubung waktu kita Zia ya, jadi yang tadi kan kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Tadi kan Ibu yang mulai berdoa ya, jadi sekarang di Indonesia jadi sekarang masuk kelasnya ya. Masuk kelasnya ya. Mari Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi